Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Siwiono. Happy New Year! Selamat tahun baru, kacamatanya baru. Karena matanya sudah tua. Sekarang dipakai terus ya. Plus Mas, progresif. Udah Mas akhirnya. Jadi nggak dinaik karena sebenarnya dari 3 tahun lalu udah, tapi baru memutuskan lagi di akhir tahun ini, akhir tahun kemarin. Ini sama kayak memutuskan untuk menikah ya Mas ya? Asik. Enggak juga sih. Oh enggak ya, enggak sesulit Mungkin itu ya gini, Mas. karena gini, mungkin sebelum memutuskan untuk menikah harus punya pacar dulu kali. Iya, maksud lu gimana sih, Bo? Kok ini nyakitin hati lu dari kemarin Mas, dia anaknya Mas. Memang kamu nggak punya. Aduh, dibahas. Dibahasnya Mas ya. Punya. Gitu kayak yang sesuai gitu dengan tatapan yang Dan kamera harus zoom in. Terus habis itu kesel. Ditinggalin semua temen-temennya. sekali kamu ya. Aduh, Ditambahin. enteng. Oke, pagi ini mungkin salah satu hal yang diimpikan oleh Cosmos adalah punya pasangan. Ya, Mungkin apakah, ya. mungkin kita nggak pernah tahu. Apakah itu bagian dari resolusi gitu ya? Cuma Kita tahu sih salah satu resolusi dari teman kita adalah tahun ini harus punya pacar. ada, bukan gue. Bukan Sumpah lo, bukan Ya, gue. bukan. Aku. Oh, karena kamu ngalir aja. Aku ngalir aja. Tapi ada satu teman kita pokoknya tahun ini gue harus punya pacar. Ambisinya adalah punya pacar, udah itu aja. Titik aja karena mungkin semuanya udah beres, Ya. udah tercapai, tinggal punya pacar yang belum. Amin. Tapi karena Mas Alex hadir di sini bukan sebagai namanya Cosmopolitan Career, bukan Cosmopolitan Love. Bukan. Ya, juga bukan Cosmopolitan Biro Jodoh. Bukan. Jadi hari ini kita akan ngebahas soal karir tentunya ya, berkaitan sama resolusi tahun baru, inovasi baru. Harus nggak sih pertanyaannya? Nah, itu dia tuh. Kenapa Nggak momentum suka kalau tahun ditatap baru gitu. itu jadi kayak harus punya inovasi baru, harus punya resolusi baru. Bukan masalah harus atau tidak, cuman yang malah lebih saya ingin buka sebagai obrolan adalah kalau begitu kata fenomena muncul langsung kebayang dan keinget suaranya ini. Fenomena. Kenapa sih bahwa resolusi itu harus nunggu akhir tahun atau awal tahun gitu kan? Karena orang butuh momentum, gitu kan? Momentumnya ya. Butuh momentum. Memang kalau kemudian nggak akhir tahun awal tahun nggak bisa nyiptain momentum sendiri ya, harusnya bisa. Gitu sehingga sebetulnya resolusi tidak selalu di akhir tahun atau di awal tahun. Sehingga kalau kita bicara resolusi itu kan adalah kita mau melakukan sesuatu yang membuat kita lebih baik. Sehingga yang namanya resolusi untuk membuat kita lebih baik, apakah itu inovasi dan lain-lain, harusnya didasarkan pada saat kita gini. Gue gak happy nih sama yang apa yang gue punya sekarang, yang gue jalanin sekarang, yang gue rasain sekarang. Di saat itu yang dia kemudian bilang gini, apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik ya? Itu pun resolusi sebetulnya. Itu dan bisa dilakukan kapan pun, mau tengah tahun gitu kan ya. Cuman memang kalau mau menggunakan kekuatan bersama di dunia ini, Keren. Itu adalah dilakukan di awal tahun. Karena kemudian orang mulai saling nanya, resolusi lu apa? Resolusi lu apa? Jadi seolah-olah menjalankannya bersama-sama. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas. Sebagai leader, ya, ini kan nyonya leader depan kita. Tanpa disingkat. Nggak usah. Ya, harus nggak sih sebenarnya kita melakukan sebuah inovasi di pekerjaan kita dengan menggunakan momentum awal tahun ini nih. Inovasi kalau sebagai leader buat saya adalah memang sangat ditunggu oleh timnya. Kenapa? Karena kan timnya membutuhkan leader yang kemudian bisa menyampaikan, kita bisa lebih baik, kita akan lebih baik, kita apa yang akan kita tuju, gitu. Sehingga orang memang menunggu inovasi. Cuman buat saya sekarang adalah bareng-bareng bahwa inovasi dalam tanda petik perubahan baru yang akan dilakukan oleh leader juga akan menggerakkan timnya untuk melakukan satu perubahan juga. Boleh sharing nggak bahwa di awal tahun ini, sebenarnya bukan di awal tahun, dari tahun lalu punya kebiasaan nulis Monday Notes buat tim di Daily Meaning. Jadi setiap hari Senin saya kirimkan notes. Karena itu adalah Monday Notes, aturan main tak tertulisnya di reply juga di hari yang sama oleh anak-anak untuk kita bisa belajar bersama-sama. Di hari Senin kemarin kan hitungannya baru hari pertama untuk yang sama-sama mulai gerak bareng. Saya bacain Monday Notes-nya ya. Boleh. Nggak deh, Kak Iwet aja yang baca. Ya, bagaimana? Supaya seakan-akan saya mendengarkan suara saya sendiri berbicara gitu. Yang paling atas Kak Iwet. Wah, bisa niru suaranya dia. Nggak usah, nggak apa-apa diberi suaranya dia. Lebih aneh lagi. Yang di kotak pertama ya Kakak. Kotak pertama yang ini ya. Oke. My dearest Clovers. Karena saya panggil anak-anak kan Clovers kan. Happy New Year. It's the beginning of the year. The first chapter of your annual book and the new day. So update me.
what's new about you? Is there something that you just discover about yourself? Or is there any new color that you want to add to your daily sky? Or is there any new brand identity to embrace day by day? Looking forward to hearing your sharing, Clovers. Love you guys. Dan proses saya mempertanyakan, thank you Kak Iwet, bahwa ini hari baru loh, gitu. Yang baru dari lu apa? Apakah itu yang memang sudah terjadi atau yang akan membuat diri lu yang lu niatkan barunya seperti apa? Itu inovasi. Mulai dari hal yang paling sederhana. Gue pengen berubah lebih barunya lagi, lebih baiknya lagi seperti apa. Dan sharingnya anak-anak lucu-lucu banget, lucu-lucu banget gitu. Ini langsung aja dibuka, anaknya nggak tahu nih bakal dibacain ke sembarangan bapaknya. Seru banget. Sekarang yang baca ENG, yang ini nih. Aku bacain ya. Dear Bapake dan Clovers, Happy New Year's guys. Tahun baru, semangat baru, status baru. Amin. Hehehe. Senangnya Monday Notes hadir kembali jadi ajang refleksi, bukan pijat, dari diri sendiri. Menjawab pertanyaan Bapak di Monday Notes pagi ini, aku ingin share tekad baruku yang bulat sebulat perut Dipsy. Ya, disebutin juga gak apa-apa. Biar ketahuan semua bahwa Dipsy perutnya gembul banget. Yaitu menjadikan setiap menit di dalam hidup kita untuk berkarya dan memberi impact bagi orang lain. Bukan sulap, bukan sihir. Wangsit ini gak datang tiba-tiba. Jadi ibuku memulai tradisi baru di dalam keluarga intiku, yaitu setiap akhir tahun setelah Natal dan Tahun Baru, anak kucrit 2 orang ini sungkem pada orang tua dan saling bermaafan serta saling memberikan input mengenai hal-hal yang bisa diperbaiki di tahun berikutnya. Singkat cerita, ada satu petuah dari orang tuaku yang sangat mengena di aku. Mereka bilang bahwa dari bangun tidur, jadikanlah setiap menitmu itu ada gunanya, baik itu bagi orang lain maupun bagi diri sendiri, yang akhirnya juga akan berguna bagi orang lain. Contoh paling sederhana, pas lagi bayar tol, tersenyumlah dan bilang terima kasih kepada penjaga tol, karena orang akan merasa dihargai atas pekerjaannya. Bahkan saat bangun dari tidur kita di pagi hari, cium atau peluk dan tersenyumlah pada keluargamu, karena hal itu bisa membuat mereka disayang dan merasa happy untuk memulai hari. Selama 1 tahun kemarin, apa kita merasa sudah banyak memberi bagi orang lain? Atau kita terlalu sibuk sama rutinitas sampai hal-hal yang kita lakukan itu lebih banyak berfokus pada diri sendiri? Gimana di pekerjaan? Di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, aku ingin bisa memberi lebih banyak. Dan itu berarti aku ingin lebih fokus, tekun, rajin, dan disiplin dalam bekerja. Selain itu, aku ingin lebih mengembangkan diriku dengan cara banyak membaca dan belajar mengenai banyak hal. Sharing hal-hal yang sudah aku baca dan pelajari, lebih membuka pikiran, mulai belajar menulis artikel-artikel, nonton acara-acara TV yang lebih berbobot, nggak nonton TV series melulu, supaya bisa lebih banyak membantu orang dan akhirnya aku bisa memberi lebih banyak kepada orang lain. Dan yang terpenting, aku mau jadi orang yang lebih tulus, lebih happy, dan totalitas dalam ngejalanin semuanya dalam hidup aku. Enjoy this year guys. Tuh, manis. Sehingga titipan buat Cosmoner as a leader, inovasi memang diharapkan dari Anda. Tapi seberapa jauh Anda ngajak tim Anda, mengencourage mereka untuk bikin perubahan-perubahan baru dari hal-hal kecil. Nggak usah sampai bikin logo baru perusahaan, nggak usah. Gitu. Jadi perubahan itu diawali dari diri kita sendiri juga kan ya Mas. Seperti tadi kalau aku baca dari Monday Notes-nya, itu sebut kita buka saja dia Mawar. Gak apa-apa, data supaya apa yang dia sebutkan akan dia jalankan. Aku tahu kalau itu data. Aku tahu kalau itu data. Maksudnya apa yang dilakukan oleh data itu kan adalah satu hal kecil dari diri sendiri ya Mas. Kayak small things, simple things, senyum sama orang gitu. Jadi memang berawal dari diri sendiri seperti pesan dari mamanya yang bisa memberikan impact kepada banyak orang. Jadi mungkin bisa juga kali gini ya, introspeksi diri juga kali ya di awal tahun. Karena inovasi muncul dari Ino Mas, bukan Eno. Kalau Eno larian ya. Jadi Ino Mas, belum ganti nama dia. Kalau Indonesia. Endo, Tapi Nesa. Boleh kita lanjut. Halo. Kalau ada campuran bulenya Indo.
Gue kalau nggak suka di sini sesudah 13 tahun. 13 tahun. Ya, suka ada yang kritik-kritik ya. Dia agak beda ya sesudah jadinya leader. Emang dia berasa banget. Dulu tuh kayaknya lebih nyantai loh orangnya ya. Sekarang ambisius banget. Dulu tuh asik, sekarang ambisius. Iya, tetap kekeh. Oh, karena dia harus mengkoreksi baik Iya, karena tulisan. dia kan editor, Bas. Karena aku santapannya sekarang adalah KBBI, Bang. Kelar sih kalau itu, Mas. Ya kalau dia santapan KBBI sih selesai ya kita ya. Oke, inovasi, Mas. Inovasi dimulai dari diri sendiri. Aku takut terus ngomong. Udah lagu aja. Jangan, Mas. Inovasi dimulai dari diri sendiri. Itu karena kalau ngarepin dari orang lain juga untuk berubah kita, itu nggak kelar-kelar. Dan inovasi dimulai dari pertanyaan sederhana, what frustrates us, what frustrates you. Dan yang kedua pertanyaannya adalah ingin lebih happy dan lebih kerennya seperti apa sih? Dan muncullah inovasi-inovasi itu. Oke. Aku punya dua pemikiran. Sebelum kita break, aku share dulu ya, Mas ya. Silakan. Speaking of inovasi yang mungkin kita berawal dari yaudah deh dari diri kita aja sendiri dulu gitu kan ya. Sebelum kita berharap bahwa orang lain yang buat inovasi itu. Kalau misalnya satu inovasi ada dari diri sendiri. Karena satu biasanya gini, ada dua nih biasanya. Iya ya, kalau misalnya gue ngikutin yang ada yang lain dan mereka belum bikin inovasi, sebenarnya gue juga mungkin punya ide, ada satu inovasi yang pengen gue lakukan dan gak gue wujudkan sendiri gitu. Itu nanti akan mati dan padam begitu aja. Ya kan, karena ya udahlah ya udah. Oh yang lain begitu ya udah deh gue udahan deh. Tapi ada juga kekhawatiran deh gini, ntar gue sendiri doang yang melakukan inovasi. Terus apa kabar yang lain? Terus gue dibilang ambisius. Gue dibilang ambisius. Gue dibilang yang banyak banget energi lo gitu kan. Kita bahas itu. Habis ini Kaos Manusia, kalau misalnya Anda punya cerita juga soal inovasi atau mungkin Anda mau share atau mau inovasi apa yang Anda punya. Di awal tahun lu udah pukul genderang perang ya. Lu lihat. Kita tunggu ya di @Cosmopolitan FM. Mas, gimana tuh Mas mengenai biasanya di saat tadi kita bikin inovasi pasti suka ada dua pemikiran kan gitu. Hambatan terbesarnya sebetulnya adalah di diri sendiri. Pada saat punya ide untuk ada perubahan, bahkan perubahan tersebut dia bilang ada manfaatnya buat dia dan timnya. Sebagai, kalau saya bilang orang dewasa, kadang-kadang tuh suka takut sendiri dengan apa yang dipikirin yang belum terjadi. Iya, setuju. Ya kan, sehingga nanti gini nggak didengerin, gini ntar ditolak. Maksudnya gitu. Ceritanya siap-siap gitu loh Mas. Kan, gitu. Jadi sebetulnya langkah pertama dalam inovasi adalah mengekspresikan pemikiran, gitu. Tetapi ada satu langkah mundurnya dulu. Pada saat mengekspresikan pemikiran, tentunya harus tahu mengapa hal tersebut kita pikirin, latar belakang mengapa ide tersebut muncul, dan yang kemudian ide tersebut bisa memberikan dampak apa. Dua itu aja yang dilakukan dulu sebelum kita mengekspresikan pemikiran. Itu yang membuat pada saat kita bilang kalau sudah kita sampaikan sebaik yang kita sudah prepare, pada saat nggak diterima oleh pengambil keputusan, misalkan, ya nggak apa-apa, tetapi bahwa ide tersebut nggak akan pernah hilang. Saya selalu bilang kok di dalam kelas-kelas leadership tersebut, kalau kemudian sekarang atasan Anda nggak keren, organisasi misalkan nggak keren, sistemnya masih belum bagus, dan Anda tidak melakukan satu inovasi untuk melakukan perubahan, terlepas baru diterima atau tidak ide tersebut, pada saat kemudian Anda pindah misalkan ke tempat lain 2 atau 3 tahun kemudian, ditanyain lu udah ngapain aja di sana. Kalau jawaban Anda adalah blaming, enggak, soalnya itu bosnya nggak ngasih kesempatan sama sekali buat ngasih inovasi. Itu nggak keren sama sekali. Tapi kalau ditanya lu udah ngapain aja selama 2-3 tahun terakhir, dia bilang ada beberapa ide yang kemudian berhasil dijalankan, tapi sejumlah ide belum berhasil dijalankan. Tempat manapun akan sangat tertarik untuk mendengar ide lu yang belum dilaksanakan apa saja. Jadi inovasi sebetulnya bukan sekedar bahwa harus langsung dilaksanakan, itu tabungan. Kenapa? Karena sebagai wujud pemikiran kita. Jadi memang kita juga harus menghilangkan ketakutan-ketakutan ya Mas, dalam hal di saat ya kita bikin inovasi atau punya keinginan untuk buat perubahan gitu ya. Dan memang pada saat kita sesudah persiapan menyampaikan, yang ketiga adalah bahwa bagaimana engaging people atau menarik orang untuk menjalankan ide kita tersebut. Itu kayaknya tahap yang berikutnya juga nggak gampang sama sekali, karena pada saat menyampaikan ide baru kita nggak bilang my idea is, nggak bisa, tapi bahwa yang kita sampaikan adalah what we can have adalah gitu, bahwa apa yang bisa kita dapatkan dengan ide baru ini gitu. Tapi ini menarik Mas, satu hal lagi adalah salahkan lo ya, bella bunyi, ibarat kita kalau gitu bunyi
Kalau di Nickelodeon zaman dulu ditumpahin loh Benar, pakai sambil slimy mengeluarkan apa itu. menarik. Something change, something done. This one enggak. Tetap 2013. Oke. Mas, yang kejadian gini, tadi Mas Alex sempat bilang bahwa kita sebagai orang dewasa terkadang suka ketakutan sendiri. Yes. Dengan perubahan, dengan inovasi, dengan sesuatu yang baru gitu. Atau ketakutan untuk ditolak gitu kan. kalau Maksudnya kita- nggak iya. diterima, bukan nggak diterima dan tidak dijalankan gitu. Malah ada yang belum sampai mau memberikan pendapat, Ji. Udah keburu. Udah nggak Stop mau duluan. aja, jangan berubah, gue nggak mau berubah gitu. Gimana cara kita untuk meyakinkan bahwa hey, perubahan ini It's a oke good thing loh, loh, nggak gitu. apa-apa gitu. Yes. Dengan melihat yang disebut dengan negative gap dan positive gap. Apa itu negative gap, positive gap? Pada saat membuat orang atau terutama kita sendiri untuk berubah, itu adalah kita bilang gini, kalau ini nggak berubah, mampusnya di mana? Itu namanya negative gap. Ya. Bahwa ada sesuatu yang memang harus dilakukan untuk mencapai batas yang memang seharusnya. Oke. Tapi positive gap adalah kalau ini nggak dilakukan, kita nggak akan mendapatkan apa. Bahwa sekarang sih nggak masalah, tapi there are so many opportunity lost yang bagus-bagus yang kalau nggak kita lakukan, sehingga membuat orang keluar dari comfort zone untuk tidak mau berubah adalah dengan men-challenge negative gap dan positive gapnya itu. Oke, Gitu. oke. Either kita sendiri atau kita sebagai leader kita, tunggu. Ini kesalahan yang sama udah berulang-ulang dan bikin mampus. Sehingga yang harus diubah adalah gitu. Sehingga kemudian pada saat disampaikan kita bilang ini, berapa banyak dari Anda semua di tahun 2013 ngelembur untuk memperbaiki sesuatu yang seharusnya kesalahan tersebut nggak terjadi. Coba kita lihat yuk waktu ngelemburnya, seberapa frustrated kita, acara keluarga terganggu dan lain karena hal ini. Pemikiran saya bahwa sistem ini harusnya nggak seperti ini. Saya ada pemikiran, tetapi saya butuh pendapat dari kalian terus. Karena mungkin sistem yang sekarang ini udah dan tanda petik kita tutup mata juga udah jalan. Tapi kita harus berubah, walaupun penyesuaiannya pasti akan butuh waktu, mungkin lebih lambat dulu. Tapi coba kita lihat dan kita lakukan dan kita revisi terus. Pada saat ini semua sudah berjalan dengan lebih baik, kita akan bisa lebih berlari dibandingkan tahun sebelumnya. Itu yang harus disampaikan seorang leader untuk melihat bahwa what frustrates us last year. Oke. Kita break dulu sebentar ya, Kaos Malaysia. Cerita Anda masih juga kita tunggu. Silahkan inovasi apa yang sedang Anda siapkan untuk tahun 2014 ini. Sekarang kita ngobrol lagi sama Mas Alex. Mas, ini kalau misalnya kita bicara soal inovasi lagi, kadang-kadang kita bicara dari misalnya kayak restoran. Restoran tuh kalau udah 4 tahun, biasanya kan mereka kemudian merenovasi Ya. abis-abisan Ya. supaya ada semangat baru dari si brand restoran tersebut. Dimulai dari suasana ya. Iya, Ya. kadang-kadang malah close bener-bener Ji, abis-abisan di close gitu karena Ya. dia ganti interior, bahkan bisa sampai ganti logo Logo. gitu. Ya, ya. Apakah inovasi ini juga bisa dijadikan sebagai satu apa ya kayak pecutan supaya tim ini lebih semangat lagi dalam bekerja? Pastinya iya. Dan yang seru untuk bahwa apa yang bisa memecut dalam tanda petik tersebut adalah gini, ini restoran nggak usah lah interiornya baru. Kalau menunya nggak baru, orang itu punya siklus bosenan loh, gitu. Terus kalau misalnya nggak ada yang datang lagi ke kita, atau nggak ada perubahan atau peningkatan dengan servisnya kita, tutup loh ini, gitu. Jadi dengan kata lain bahwa inovasi juga untuk survivalnya kita, gitu. Itu yang kalau kita bilang untuk gimana supaya orang-orang bilang, oke, gue suka banget sama tempat ini. Gimana supaya tempat ini hidup terus ya, gitu. Itu yang kemudian harus dikembangkan bersama-sama sehingga ownership-nya terjadi, bukan kemudian yang kita bilang, ayo, idenya apa, gitu. Capek juga, gitu. Itu yang buat saya penting. Contohnya adalah saya barusan melihat sebuah tayangan di sebuah TV. Katanya kalau restoran-restoran besar tersebut, apalagi kalau itu adalah chain jaringan, inovasi satu menu itu adalah harus 1 tahun ke belakang. Tetapi dipersiapkan ya? Oh, jadi nggak bisa juga main tiba-tiba gitu. Enggak, karena dia harus melihat pemasok sayurnya yang seperti apa, kejunya seperti apa dan seterusnya. Tapi karena dia melayani airlines juga yang sangat seasonal, itu bahkan dia bilang orang lain melakukan inovasinya adalah 1 tahun, karena dia melayani airlines yang the number 1 ini yang di 5 stars di Skytrax tersebut, itu adalah bahkan dia hanya punya waktu 3 bulan. Bahkan kemudian proses 3 bulannya itu dia percepat, jadi bahkan 4 kali lebih cepat dibandingkan kalau dalam industri yang sama di tempat lain. Itu saya bilang gila ya inovasinya ya. Karena misalkan dia menciptakan satu menu baru gitu, bahwa di udara di atas pada saat kita lagi terbang itu ada flavor-flavor tertentu tuh yang lebih muncul di lidah kita. Contohnya
tomato juice itu lebih enak kalau diminum di pesawat dibandingin kalau lagi kita Masa? nggak terbang. Makanya Karena selalu tekanan ada ya. udara kali ya. Karena kemudian menimbulkan perubahan rasa di kecap. Jadi tomato juice itu lebih enak kalau diminum di udara. Oh ya? Gue tuh Lucu penasaran ya. kok kenapa kalau di pesawat tomato juice tuh selalu ada. Lu perhatiin nggak sih? Karena rasa mulai dari manis, asam dan lain-lain itu pas banget dengan tekanan apapun dan suhu dan apapun itu. Gitu. Gue coba weekend ini. Oke, oh mau kemana? Oh iya. Beli tomato juice naik ke atas pohon. Bener. Gue mau jauh-jauh naik pesawat. Bener-bener. Bukannya ada mesti kayak minimal berapa ya dibahas sama gue. Tekanannya ada. Dan di tempat di dapur tersebut bahkan pada saat menu tersebut sudah dimasak dimasukkan di satu pressure kayak box gitu, di mana kondisinya persis seperti lagi di udara dengan ketinggian berapa untuk dicobain rasanya. Kalau kita lagi makan di darat kaki napak bumi, keju yang apa itu enak banget, sementara di udara nggak Belum bisa. tentu. Satu karena nggak boleh juga karena bau kan. Oh iya, bablas nanti Bablas. satu pesawat. Terus misalkan ikan apa yang kemudian sangat enak dimakan pada saat dia hanya berapa menit sesudah mati gitu. Di Nggak udara mungkin nggak dibawa ke Iya, atas. iya. Jadi bahkan inovasi dan eksperimennya tuh gila-gila. Kalau Iya, nggak iya, dia nggak iya. akan bisa memberikan yang terbaik. Bahkan sekarang di beberapa airlines itu bukan lagi bawa troli dan kemudian mau apa nasi goreng atau omelet, tapi bahkan kita udah bisa milih menu dari awal. Iya, Gitu. betul. Itu kan lucu banget Iya, gitu. iya, Inovasi iya. terus ada. Oke, ini kan biasanya kalau lagi kayak tadi ngomongin soal pasca Ya, liburan ya, sekarang ya, 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 kan, kita habis liburan akhir Ya, tahun ya. dan cukup panjang kemarin Ya, kan. ya. Ini juga sebenarnya kan biasanya kita lebih recharge, refresh gitu yes. kan ya, lebih yang apa ya, lebih banyak biasanya ide-ide yang Ya. suka muncul emang Ya. di awal tahun kayak gini ya Yes. Mas. Dan itu yang disebut dengan other box thinking sebetulnya, pengalaman liburan dan lain-lain. Itu pada saat kita lagi ada di satu hotel atau di satu negara atau kemudian kita lagi ngunjungin siapapun lah keluarga yang kemudian dia kerja di bidang yang berbeda dengan kita. Terus kemudian tunggu. Hal itu dilakukan di industri itu, di perusahaan lain atau di negara mana? Lucu juga ya kalau diterapin di tempat gue. Itu adalah disebut dengan benchmarking atau out the box thinking. Itu sangat bisa untuk menimbulkan inovasi praktis. Pertanyaan sekarang gini, kalau misal gimana caranya terkadang ada juga leader yang udahlah, gue merasa nyaman dengan apa yang gue lakukan sekarang ini dan perusahaan gue juga running juga kok gitu. Kemudian juga hasilnya raportnya bagus nih Yeah. setiap akhir tahun, Yeah. nggak ada inovasi sama sekali. Yeah. Sementara di bawah nih Yeah. justru anak-anak muda yang inovasi dong, gila Yeah. bosan banget gue Yeah. kerja gini melulu. Yeah. Yeah. Gimana caranya untuk bisa membuat sistem juga berarti kan. iya membuat Yeah. bahwa ayo deh bikin sesuatu Oke. yuk gitu. Jawabannya gak kompleks karena organisasi besar dan kecil bisa beda. Kalau organisasi besar pada saat ditanyakan atasan, itu atasannya di level mana? Kalau yang paling tinggi mampus nih, karena dialah yang kemudian akan menggerakkan organisasi mau bergerak cepatnya dan ke arah mananya seperti apa. Ya. Sehingga kemudian layer di bawahnya itu akan yang gini. Ya elah, gini-gini doang nih geraknya perusahaan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya kalau memang itu yang terjadi, orang kemudian yang sangat-sangat kreatif dan inovatif yang pingin geraknya dinamis akhirnya memutuskan keluar. Karena organisasinya sangat dibilangnya sangat Stagnan, dan seterusnya. kaku. That's the konsekuensi. Iya. Tapi kalau kemudian perusahaannya lebih kecil, ujung-ujungnya kita bilang gini, ya kalau dia adalah yang the number one-nya, itu adalah pilihannya dia dan dia akan ambil konsekuensi dari pilihannya dia. Oke, ini menarik ya Cosmoners ya, karena akhirnya balik lagi sebenarnya Kan bunyi alarmnya kan, Lucy. Langsung dia gak jadi ngomong, dipotong aja. Nanti aku tanya lagi menariknya yang apa ya kakak? Abis Enak loh ini gantung. Abis ini Ya, menarik Cosmoners loh. yang menarik adalah Jangan gantung. Blast from the past dong Cosmoners. Akan hadir sesaat lagi ya Cosmoners. Kita balik lagi sama Mas Alex ya. Tapi sebelumnya tadi saya pikir saya yang melihat ada inovasi dilakukan oleh Angie loh. Apa itu? Pas yang tadi talk yang kedua gitu kan, oh ini inovasi baru. Saya pikir gaya make up baru. Tapi begitu kemudian dia sekarang talk yang keempat ini, oh tadi eyelinernya baru bawah doang. Oh, agak Iya. Kalau make up itu Gaya nggak boleh pakai inovasi, Mas. Iya itu gaya baru kali ya. Itu sebenarnya mau inovasi alis menjangan Iya. ya. Begitu melihat ini, oh oke. Ternyata tadi belum selesai. Ya. Mas, ini kita kasih kesimpulan deh dari obrolan kita pagi hari ini gitu ya, dengan inovasi, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyikapi perubahan. Iya. Karena itu sesuatu yang penting juga gitu. Iya. Karena ternyata tidak semua orang bisa menerima perubahan loh gitu. Iya. Yes.
Kalau namanya kita napas pada saat kita lahir udah napas nih, gitu. Napas tinggal masukin udara, ngeluarin udara. Oh juga hidup gitu. Harusnya. Iya kan? Ya. Masalah bahwa hidup tuh diartikan sebagai jantung berdegup dan ada napas yang keluar masuk gitu. Tapi ada nggak sih cara napas yang lebih benar? Karena ternyata bahkan ada beberapa orang yang cara napasnya nggak benar pada saat narik napas. Apakah kemudian yang lebih dikembungkan rongganya atau yang lebih itu, ada beberapa yang salah loh tanpa disadarin. Atau terus kemudian bahwa proses menarik nafasnya tidak dalam banget sehingga kemudian oksigen yang masuk pun juga nggak banyak. Ya, Gitu. atau bernafasnya dengan tidak sadar. Bernafas dengan tidak sadar gitu, sehingga kalau mau dilihat akibatnya apa, bisa saja kapasitas oksigen di paru-paru. Tunggu, ini karir atau kesehatan? Iya makanya. Kapasitas Sampai oksigen di Kosbana juga dengerin narik nafas sepanjang loh. gitu. Itu kebuktinya adalah di kapasitas oksigen di paru-paru. Itu itu yang sejauh saya pahami. Nah, kembali kepada inovasi, kesimpulan akhirnya adalah gini. Hari berjalan sih berjalan gitu. Tetapi apakah kemudian berjalannya tersebut hanya sekedar berjalan, ataukah kemudian menjadi lebih baik lagi? Seperti kalau kita sekarang jalan di tempat 7 langkah, 7 kali mengangkat kaki, apakah itu tetap kita stay di tempat atau langkahnya kita arahkan ke depan, ke kiri, ke kanan atau mundur? Inovasi seharusnya bahwa effort yang dikeluarkan membuat kita lebih maju lagi. Gitu. Itu aja sih sesederhana itu. Jadi inovasi sebenarnya sebagai pilihan. Kalau misalnya memang Anda nggak melakukan inovasi, perubahan lebih baik lagi dalam hidup, untuk diri Anda, untuk tim Anda, untuk organisasi, ya pilihan. Tapi jangan komplain kalau nggak kemana-mana. As simple as that. Oke. Segampang itu ya. Segampang itu, tapi dilaksanakannya susah. Betul sekali. Ngomongnya sih gampang. Inovasi juga pasti ada tuh berseliweran di pikiran kita, kan? Pelaksanaannya Betul. yang tidak mudah. Ya. Mas Alex, terima kasih Thank you, banyak. Mas Alex. You have a great day. Mudah-mudahan Mas Alex akan mendapatkan rezeki dan kebahagiaan seperti batik yang dipakai hari ini. Oh, Terima arti dari kasih batik ini banyak. adalah batik. Mendapatkan rezeki dan juga kebahagiaan. Nama batiknya apa? Ini udah kontemporer tapi udah ada campuran udan liris sama kupu-kupunya. Karena habis ini akan ada 2 meeting yang mudah-mudahan bisa membawa perubahan di beberapa tempat. Amin. Thank you, Amin. love Good you luck. guys. Bye, Sampai ketemu minggu Mas. depan, Mas Ya, Alex. dah. Bye. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.